Hai teman-teman, selamat tanggal 2 Februari 2026. Seperti janjiku, janjiku ya banyak. I'm happy to help. Aku juga pengen melihat kembali bagaimana sih sekarang alur yang diberikan oleh Australia Awards Scholarship dalam penerimaan Australia Awards Intake 2027. Yeay. Oke. Jadi di dalam video kali ini aku akan coba masuk dan maksudnya teman-teman yang benar-benar tadi yang jawab di ruang belajar AAS belum tahu clue-nya, belum tahu harus pergi kemana, mampir kemana. Mari kita langsung lihat bersama-sama. Ini aku langsung record dan seperti biasa disclaimer, ini tidak menjadi pernyataan ataupun arah dari Australia Award Indonesia. Saya tidak mewakili pihak AI secara legal. Saya hanya seorang scholars atau penerima AAS dan hendak mengintip kembali bagaimana Australia Award dilaksanakan tahun ini. So this is based on my point of view, teman-teman. Kalau ada informasi yang kalian cuplik dan kebenarannya juga tidak seperti yang disampaikan di website atau di email, tolong ikuti informasi yang resmi, yaitu website Australia Award Indonesia ataupun email Long Term Awards. Alright, aku akan share screen. Nah, ini kita masuk ya. Jadi, kalau teman-teman belum pernah bookmark, kalian silahkan ini klik ya teman-teman Australia Award Scholarship. Apakah sudah terlihat? I hope so ya. Oke, sudah terlihat ini karena ada I'm scared sharing screen. Baiklah. Nah, jadi ini websitenya adalah australiaawardindonesia.org. Nah, biasanya aku senang pakai new tab. Open new tab biar nanti bisa kembali lagi ke home atau ke searching engine di depan. Di sini, teman-teman Australia Award Indonesia ini itu banyak sekali programnya ya. Jadi di sini ada home, sejarahnya Australia, kemudian kita yang memang mau lanjut S2 atau S3 itu pilih yang PhD and Master Award ya. Kalian terserah ini boleh di-accept. Nah, di sini tuh bisa main-main. Kita fokus langsung ke yang memang sekarang ini pembukanya di 2 Februari sampai 4 April. Kan saatnya kalian teman-teman. Aku tadi baru pulang belanja, kena hujan sedikit. Mudah-mudahan tidak mengurangi prima rasa dan suaraku hari ini. Oke, mumpung anakku juga baru tidur. Wow, ini seru ya gambarnya ini gambar-gambar angkatanku tahun lalu. Ini teman-teman yang LPDPAAS. Kayaknya nggak ada gambarku di sini nih. Tapi nggak apa-apa. Tetap bangga, semangat. Oke, nanti lihat gambar-gambar ini ya. Lanjut. PhD applicants. Nah, kita di sini. Applicants. Oke, teman-teman, kalau misalnya Kak ini kok berbahasa-bahasa Inggris ini ya, ini di sini ganti aja menjadi Indonesia ya teman-teman. Jadi ini ada language-nya, bahasanya. Kita klik, ambil aja Indonesia ya. Jeng jeng jeng, muter 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 muter. Oke, mudah-mudahan. Emang agak-agak lambat hari ini WiFi aku. Mudah-mudahan berhasil. Semalam juga aku udah coba untuk obok-obok sedikit, tapi emang kurang smooth ya. Oke, kita langsung beasiswa PhD dan master. Kita ambil yang pelamar beasiswa nih. Jadi ini kalian bisa buka Open New Tab. Ini juga bisa dibaca tentang kriteria ataupun ekspektasi dan juga apa sih tentang beasiswa ini itu bisa. Kita lihat di sini bisa langsung masuk ke Australia Awards Application Form ya. Jadi tadi ini klik beasiswa PhD dan Master, klik pelamar beasiswa, langsung aja klik nomor satu intake. Klik 2027 intake. Ya, sama nanti dia munculnya seperti ini. Oke. Mananya? Wah, kenapa jadi ke Inggris lagi pergi? Wadidaw. Oke lah, tadi aku close pula ya. Oke, ini. Nih, pelamar beasiswa, kita open new tab aja ya. Nah, ini open new tab.
Oke, kita lari ke bawah. Ini dia teman-teman. Beasiswa Australia Award pendaftaran tahun akademik 2027. Jadi proses seleksinya tahun ini, kita berangkatnya ke Australia tahun depan. Di sini teman-teman bisa lihat ya, informasi lebih lanjut, cara mendaftar, jenis beasiswa, target beasiswa, syarat umum. Ini kemarin sudah kita bahas di beberapa sesi webinar sebelumnya, dan kita sekarang langsung ke cara mendaftar ya. Langsung klik cara mendaftar, klik di sana. Oke, cara mendaftar, dia balik lagi ke sini, ini harus di apa lah ya, bahasa Indonesia kan, cara mendaftar. Ini teman-teman, mendaftar untuk Australia Awards kini semakin mudah melalui satu form ya, namanya ini sebenarnya Cognito Form ya. Jadi kita sebutnya Cognito Form. Diklik ini, tautan ini. Jadi klik link di situ. Memang daftarnya langsung pakai link. Ini ternyata tidak ada. Jadi kemana ya? Tidak ada di situ. Oke, ternyata tidak ada ya, belum ada di situ. Jadi kita masih setengah mendigest informasi. Kita masuk ke bawah lagi. Di sini dibilang, formulir pendaftaran beasiswa, kelengkapan bukti dokumen harus diserahkan, daftarkan paling lambat tanggal 30 April pukul 11 WIB. Nih, mohon untuk tidak mengirimkan formulir ini ke universitas atau pihak lain selain Australia Award di Indonesia. Kenapa? Karena ini tidak perlu ada informasi ke kampus sebenarnya ya. Kita juga nggak bisa bilang, saya lagi daftar beasiswa Australia Award. Kampus kamu menerimaku nggak? Atau minta LOE. Itu nggak terlalu berlaku di Australia Award, teman-teman. Sorry. Karena segala hubungan dengan kampus itu nanti akan dilakukan oleh pihak AAI. Jadi kita sebagai award itu fokus memenangkan hati dari panelisnya AAI sebenarnya. Nanti yang urusan ke kampus, menyampaikan berkas kita itu adalah mereka ya. Jadi ini nggak perlu dikasih kepada pihak manapun dan ini harus bersifat dengan valid dan transparan ya. Ini nih saya mau revisi kemarin di beberapa webinar aku bilang kalau belum punya sertifikatnya coba aja dulu ketimbang kalian nggak bisa lanjut. Tapi better di sini sudah di highlight nih teman-teman. Pastikan Anda telah memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Kenapa? Karena ini adalah barrier pertama ya, transparansi pertama kita. Kita nggak boleh kayak celup-celupin dulu, maksudnya bikin dulu lah minimum baru maju, nggak usah. Teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman nggak usah langsung panik, ini kita tutup dulu. Teman-teman nggak usah langsung panik kalau nanti aku tuh nggak bisa review atau aku nggak bisa simpan data. Jangan. Karena di sini dibilang, bila Anda belum memiliki atau masih menunggu sertifikat bahasa Inggris, silahkan pakai ini formulir pratinjau. Ya, formulir pratinjau itu hampir mirip dengan yang aku sharing di webinar sebelumnya. Beda aplikasi ini nih, masih pakai background yang ini, backdrop yang ini. Itu masih sama, beda aplikasinya masih sama ya. Jadi ini kalau kita buka ini pratinjau dari formulirnya, nih kita lihat. Review from Australia Awards Intake ya, Master ELTA English Language ini. Nih, kemarin sudah aku coba download juga. Kita tunggu aja. Di preview aja teman-teman ya. Jangan sampai dibuat data fiktif. Karena memang yang ini dimintanya teman-teman harus menunggu sampai sertifikat bahasa Inggris kawan-kawan itu ready on hand. Ya. Nih, kita baca bareng-bareng. Terima kasih telah berminat mengikuti jenjang master jalur ELTA. Jadi ELTA ini hanya untuk master, nggak ada untuk PhD. Program ini memberikan kesempatan memenuhi studi pascasarjana di universitas terkemuka di Australia. Silahkan baca petunjuk di bawah ini. Baca dengan teliti, ya. Lengkapi semua kolom, ya. Yang ditandai, lengkapi formulirnya secara online, Disarankan untuk mengunduh pratinjau untuk membantu mempersiapkan pendaftaran, ya. Siapkan dulu. Lalu ini, apabila ada pertanyaan hubungi Long Term Awards. Nah, kita gedein.
Formulir beserta dokumen-dokumen yang tercantum di halaman 15 harus dilengkapi sebelum tanggal 30 April. Mohon untuk tidak mengirimkan formulir ini ke universitas atau pihak lain selain Australia Awards. Jadi, maksudnya jangan main joki lah, jangan kalian sertifikat kalian diminta orang lain yang ngisi, gitu. Jangan juga, jangan ke kampus juga ya. Nih, beasiswa Australia Award hanya ditawarkan kepada mereka yang program studinya mendukung kebutuhan pembangunan jangka panjang Indonesia. Ya, ini ada. Kemudian ini daftar Universitas Australia. Di sini ada situs websitenya, Commonwealth ini, Serikosnya ini. Nah, ini teman-teman. Jika hingga pertengahan Agustus 2026 Anda belum menerima undangan wawancara dari Australia Award Indonesia, dapat diasumsikan bahwa aplikasi Anda tidak berhasil. Nih, jika informasi yang diberikan oleh kandidat terbukti tidak akurat atau salah, tawaran beasiswa dapat dibatalkan. Ya, dibatalkan. Oke, ini dia jalur ELTA ya, jalur ELTA. Kita lihat di sini untuk S2 masuk dia. Nanti kita ada saya memahami dan menginformasi bahwa saya telah meninjau lampiran A, lampiran B. Apabila saya ditetapkan, saya akan menyetujui ini pernyataan dan saya menyetujui di kolom A. Jalur ELTA. Nih, jalur ELTA-nya ini baru dijelasin di halaman 7. Welcome to English Language Training Assistance Pathway. Ya. For comprehensive details regarding the ELTA program, please visit Australia World Indonesia ELTA Information. Nah, ini teman-teman, harus diperhatikan bahwa AAS jalur ELTA khusus diperuntukkan bagi pelamar dari kelompok sasaran kesetaraan. Nih, ya, yang memiliki skor kecapahan bahasa Inggris setara dengan IELTS overall 4,5. Jika Anda bukan dari kelompok ETG dan skor IELTS Anda setara dengan 5,5 atau lebih, mohon kembali masuk ke website yang lain ya, website and reassess your application category here. Ya, kita bisa mengakses aplikasi kategori kita di sini. Coba kita, bentar. Kita klik di sini, yang ini aku back. Yes, good. Itu tadi ke-7, ya, kita biar enak nih. Jadi dari 7, nih, lanjut di sini asesmen kategori. Nanti di sini asesmen kategori di bawah. Oke, hold on, aku akan capture ini ke teman-teman. Oke, bentar ya. 2012 ya, 2012 itu aku 493, listening 51, grammar, reading. Nah, ini 493, jadi sudah masuk di 477. Tapi ini nih amazingnya, di Australia Award kita buka ya. Di Australia Award kawan-kawan sesuai dengan persyaratan itu enggak 477 teman-teman yang buat ETG nih. Yang master buat ETG ini, apalah kamu di sini. Nih. Yang master buat equity target group ya, teman-teman lihat ITIP itu cuma 425. Oh my God. Kurang baik apa lagi coba Australia? Ya, kalau dilihat ini ITP-nya cuma cukup 425. 425 doang udah bisa daftar di Australia Award ini. Jadi kalau kawan-kawan sudah yakin dari ETG, yuk dikejar aja. Ini 425 kawan-kawan ya. Ini 425. Kalau aku konversi tadi, yang aku ini udah harus 477. Jadi yang dari konversi umum ke si Australia Award dia baik banget ya. Sudah 425. Kawan-kawan tinggal buka di situ. Nah, yang nanyain aku skornya tahun kemarin itu berapa? Ini aku pakai TOEFL ITP ya. Aku pakai TOEFL ITP. Aku ngambilnya dari Bapenas dan di Bapenas itu aku online. Jadi nggak ada biaya tambahan. Jadi saat itu aku ngambil TOEFL ITB ku itu di Siantar, Pematang Siantar lah dari Medan ya. Medan Pematang Siantar hanya 2 jam. Nah, aku tidak mau pergi ke Jakarta karena banyak ongkos, jadi aku ambillah
online. Jadi this is my score dan ini yang aku pakai ke Australia Award. Oke dah, mantap, mantap, mantap. Oke, kita balik lagi. Jadi kawan-kawan yang udah punya IELTS ataupun ITP 425, cus tarik ke sini. Oke. Sekarang kita lihat nih, jika tak punya, belum punya, berarti apa tadi? Kalau belum punya kemana? Pakai yang preview. Jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba kasih data yang tak betul. Belum on hand ya. Jangan coba-coba. Nah, sekarang ternyata kakak, aku tuh ternyata IELTS-nya sudah 5,5. Jeng, 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 jeng. Kalau IELTS sudah 5,5 sampai 6,5, maka kita assessment di klik di sini, here, tadi ya, klik here, kita tunggu, dia akan bawa kita ke sini teman-teman, di bawah lah, ke sini. Nih, di bawah ke sini kita. Oke, sekarang scroll down. Sebelum melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan ini, kami memberitahu bahwa kami mematuhi Undang-Undang PDP, memastikan informasi pribadi Anda bertanggung jawab dan aman. Nih, kita baca lampiran 1. Baca ya, teman-teman. Baca. Sini salinan, catatan lapor akademik saya ini pernah saya ikuti. Jadi nggak boleh fiktif. Kemudian ini ikut latar belakang, beasiswa, kepemimpinan, lalu informasi pribadi, identitas, kontak, alamat, email, nomor HP. Ini semua dipakai untuk beasiswa. Ya, dan ini kawan-kawan, mereka akan keep informasi kita dari waktu aplikasi selama studi hingga menjadi alumni. Ya, alumni Australia Awards. Wow, tadi nama aku harusnya udah ada ya kan? Mantap, Jaya. Oke, next kepada lampiran B. Apa sih di lampiran B ini? Kita buka dulu. Ibu-ibu ini, abang-abang ini sangat cantik di foto-foto ini. Nah, lampiran B. Lembar informasi PDP Law. Oke, ini tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Good. Ini dibilang Tetra Tech ya. Jadi ini salah satu rekanannya AAS, Tetra Tech. Nih, memperoleh rincian mengenai data pribadi, menyalin, menghapus, menarik persetujuan dari data pribadi ya. Aduh. Lalu kewajiban kontraktual, kewajiban hukum, kepentingan vital ini ada. Prosedur untuk mengakses mengkoreksi data pribadi Anda, silahkan di sini memperbarui data. Nah, bisa juga di sini memperbarui data pribadi. Oke, good. Yuk, kita masuk ke sini. Jadi sudah kita baca ya, ada undang-undang yang menjamin tentang pertanggungjawaban data pribadi kita dengan aman. Choose, klik yes. Oke, good. Oke, lanjut. Kita lihat, kita ini mau masuk yang mana? Tadi kalau kita bilang ETG, IELTS-nya 4,5 sampai 5. Apakah masuk di sini? Nah, khusus teman-teman yang memang dari ETG, yang seperti aku, dari bunda-bunda, mama-mama, kita masuknya di sini ya, teman-teman. ETG kategori 2, perempuan dari kelompok rentan. Nah, ini ETG-nya sekarang sudah ada 4. Tahun lalu itu adalah 3 ya. Oke, jadi ini ETG-nya dibagi 4 sekarang. Pendaftar berasal dari 15 provinsi, perempuan kelompok rentan, pendaftar dengan disabilitas, pegawai negeri sipil, PNS dari 15 provinsi. Oke, good. Jadi sekarang juga PNS dari provinsi tersebut masuk di ETG. Ya, oke. Jadi ini kita nanti akan pilih karena aku mau pakai data dari salah seorang temen ya, bukan temen calon kandidat karena nanti dianggap manipulatif ya. Saya pakai data yang dia memang nggak mau ngelamar jadi ini, bukan melamar AAS. Jadi kita cari yang non AAS. Hihihi, oke.
Lalu aku ambil yang kelompok sasaran pemerataan atau ETG. Oke. Nah, di sini juga dikatakan dari ETG ini mau yang mana? Perempuan dari kelompok rentan, pendaftar dari 15 provinsi target, atau pendaftar dengan disabilitas. Aku ambil lagi perempuan dari kelompok rentan, ya. Lalu sekarang nilai tes TOEFL-nya. Kita di sini dibilang TOEFL ITP skor kurang dari 425, skor kurang dari 425 sampai 525. Nah, ini teman-teman bagus sekali informasinya ya. Jadi di situ sudah ada informasi ya teman-teman. Aku ambil foto dulu biar nanti kita bisa. Nah, ini ya. Oke, good. Jadi kita anggap kita mau yang 4,5 sampai 5 ya. 4,5 sampai 5 kan tadi ini pakai bahasa Indonesia. Jadi kita anggap aja skor kita bilang aja dulu 4,5 sampai 5 ya. Oke, lanjut. Oke, jadi ini kita pilih skor kita 4,5 sampai 5. Masih atas minat Anda terhadap beasiswa Australia Award ya. Saat ini Anda belum terdaftar. Good. Jadi kita belum terverifikasi dan memang ini adalah data yang belum terdaftar. Silakan lanjutkan pendaftaran beasiswa Australia Award tahun 2027 melalui tautan berikutnya. Jadi kita masuk ke jalur ELTA. Ini teman-teman, kesalahan dalam mengisi aplikasi di luar tautan yang disediakan atau memberikan informasi yang tidak sesuai dapat mengakibatkan permohonan Anda tidak memenuhi syarat. Ya, nggak memenuhi syarat. Format kami Australia Awards. Ini udah ada langsung assessment dari eligibility kita. Entry dokumen kita udah ada nih, entry dokumen. Sudah ada beasiswanya. Ini dipegang aja. Di sini belum ada meminta NIK ya di pertama-tama ini. Jadi sudah langsung ada assessmentnya. Kalian jangan lupa save. Oke, sudah jumpa save. Enggak save. Yes, kita save. Sekarang kita langsung masuk ke formulir daring. Ya, kita masuk ke formulir daringnya. Klik formulir daringnya, teman-teman. Klik formulir daring. Teman-teman tadi sudah dicek, eligible, nggak ada datanya. Ini langsung masuk ke formulir pendaftaran beasiswa Australia Awards Master Jalur ELTA. Ya, ada 4 section penjelasan tentang beasiswa, pelindungan data pribadi, penilaian mandiri, dan hasil penilaian mandiri. Ini kita sekarang penilaian mandiri. Oke, kita ke bawah, sudah kita pahami. Selanjutnya, selanjut, sekarang jalur ERTA, otorisasi. Ini untuk data-data kita. Tadi kita lampiran A, lampiran B sudah kita baca. Ini ya, lanjut kita menyetujui. Selanjutnya. Ya, selamat datang lagi. Nih, kita udah baca ya, pastikan semua I'm declare, saya sudah baca. Lalu kita masukkan ini perempuan dari kelompok rentan. Kita masukin dia di sini. Pendidikan terakhir kita di Indonesia. Beasiswa yang diajukan ini berarti otomatis by default cuma satu program magister S2. Kita klik di sini. Nama lengkap. Nah, di sini nama lengkapnya kita ketik lagi. Tadi juga sudah sama ya dengan ini kita yang di formulir awal itu. Nih, aku ambil, aku simulasi, masukin di nama lengkap. Jenis kelaminnya apa? Karena tadi dari kelompok perempuan rentan, maka perempuan. Alamat surel tinggal di copy tadi ya. Ini alamat surel, email. Kemudian masuk ke detail jenjang sarjana S1 atau diploma 4. Nah, ini dia sarjana S1, lokasi universitasnya, baca di ini kita teman-teman, di dalam ijazah kita. Jadi ijazahnya ini Jawa,
Jawa, bentar. Jawa Tengah. Oke, jadi ini kampusnya Jawa Tengah. Dari kampus mana? Dibuat aja ya, Universitas. Ini sudah pilih ya. Universitas apa kita pilih? Statusnya apa nih? Selesai, tamat, tidak selesai. Ini selesai. IPK. IPK-nya 3,47. Kemampuan bahasa Inggris yang diambil. Kita ini tes TOEFL ITP. Nilai tesnya ya. Ini masih enak 45 dengan 5. Apakah Anda nih, ini salah satu yang penting ya. Jadi di sini saat kita mau masukin nilai tes TOEFL kita itu belum eksak skornya ya. Misalnya 4 berapa, 450, 435, 435 itu enggak atau 470 enggak. Karena di sini nilai total IELTS atau setara itu mereka pakai range gitu. Jadi kalau teman-teman memang mengukur kemampuannya 4,5 sampai 5 atau 5 itu bisa pakai range. Tapi sekali lagi kawan-kawan, karena Australia Awards sudah membuat preview, ini sudah ada preview, tolong jangan sekali-sekali coba kalau memang kalian belum punya ini ya, sertifikat kemampuan bahasa Inggris, kita pakai yang preview aja teman-teman. Sampai kawan-kawan punya. Anggap kawan-kawan mau ambil yang di bulan Februari ini sampai Maret, dan nanti baru keluar hasilnya di Maret akhir, masih kekejar. Jadi sekarang pakai yang preview aja kawan-kawan. Kita siapin amunisi, oke? Nah, di sini juga aku coba-coba ini tidak pakai exact score ya. Mereka minta range, oke? Apa? Oke. Lanjut, apakah Anda warga negara Indonesia? Ini yes. Nih, teman-teman kritikal. Apakah Anda menikah, bertunangan, atau secara de facto merupakan pasangan dari seseorang yang memegang atau memenuhi syarat untuk memegang kewarganegaraan Australia? Ini nehi, tidak. Apakah Anda sudah mengajukan permohonan atau mempunyai rencana visa untuk tinggal di atau bekerja? Ini juga nehi, tidak ya. Bisa turis, bisa pelajar, working holiday visa, enggak. Ini juga, apakah Anda pernah mendapatkan beasiswa Australia Awards jangka panjang master atau PhD dalam 4 tahun terakhir? Kenapa? Karena misalnya kalau habis lulus itu balik ke Indonesia 2 tahun, nah itu juga diminta dia itu masih bekerja lagi kontribusi, jadi 4 tahun baru bisa apply ya. Ini juga tidak. Apakah Anda personal militer yang sedang aktif bertugas saat ini? Ini juga tidak. Oke, selanjutnya. Tentuan ELTA Pathway. Nah, ini enak nih karena dia udah bilang saat ini Anda belum terdaftar sebagai pendaftar beasiswa Australia Award 2017 ya. Bagi pelamar yang jalur ELTA, jika tes IELTS Anda yang dilakukan selama proses wawancara mencapai skor nih teman-teman, jika nanti kita udah jalur ELTA nih, udah jalur ELTA, terus kita nanti kepilih JST, dan setelah proses wawancara kan, tadi kan TOEFL ya, pakai pakai TOEFL dulu, terus ternyata hasil IELTS-nya di atas 5,5 atau lebih tinggi, maka kita bersaingnya dengan jalur AAS reguler. Jadi ini bisa naik tingkat. Jadi tadinya masuk dari ELTA Pathway, ternyata IELTS-nya 5,5 atau lebih, itu ke jalur AS reguler. Ya, jalur AS reguler. Dalam hal ini, Anda akan dinilai berdasarkan prosedur serta kriteria seleksi AAS reguler. Oke. Nah, ini baru langsung muncullah nomor induk, tanggal lahir, nomor seluler, KTP, semuanya ini sudah ada di sini, kawan-kawan. Kita misalnya save.
Kalau kita save, nah ini ditanya. Jadi kawan-kawan nggak usah submit dulu, jangan takut nggak lengkap gitu ya. Kita submit, nanti minta email linknya ke Gmail kita atau ke email kita. Jadi send me a copy. Klik send. Karena ini banyak nih yang mau kita cicil. Ada 17 item yang mau kita cicilkan ya dalam aplikasi. Ini ada 17 item. Dan untuk itu kita berhati-hati, kita pelan-pelan. Nah, kita buka di dalam email, ini dibuka emailnya, kita tinggal mainin aja dari klik resume now ini. Resume now, kalau kita klik resume now, dia langsung balik lagi ke jalur Cognito formnya ya. Balik lagi ke Cognito formnya ini. Kayak gitu teman-teman masuk ke jalur Elta Pathway. Sampai di sini dulu. Eh, Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman coba dulu ya, dicoba dulu. Nanti kalau mentok di mana, let me know. Alright. Mudah-mudahan tetap semangat dan dikejar juga untuk kemampuan bahasa Inggrisnya. Bye-bye. Lalu kita lanjut ya, teman-teman. Kita lanjutkan. Oke. Setelah itu ini ada nama